Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan kami kelompok 7, kelompok sosio A, kelompok 7 yang dimana kami akan menjabarkan hasil penelitian kami yang berjudul Studi Kasus tentang Perspektif Siswa terkait kegiatan nepotisme dalam pemilihan ketua ekstrakurikuler di SMAN 39 Jakarta. Oke, lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azharo Febroniza Seiranausa. Nama saya Muhammad Fisabilillah. Nama saya Afif Alfariza Firmansyah, absen 1. Nama saya Siti Ayla. Saya Fanya Naftasari. Saya Cindy Rahayu. Oke, sudah boleh dilanjutkan, Mari. Ekskul atau ekstrakurikuler adalah sebuah kegiatan yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik. Dalam menentukan ketua ekstrakurikuler sangat diperlukan beberapa aspek penilaian, karakter ataupun keterampilan yang dimiliki oleh para calon ketua. Bukan tanpa alasan, penilaian itu bertujuan agar dapat mengayomi dan akan terjadi panutan bagi anggota-anggota yang lain. Yang kedua, ada beberapa ekstrakurikuler yang tidak mengikuti aspek penilaian dalam memberikan jabatan atau kedudukannya. Sebagai ketua kepada kerabat dekat yang menjadi salah satu anggota ekstrakurikulernya, menurut kami, praktik nepotisme sudah jelas memiliki dampak negatif. Selain itu, dampak lainnya ialah banyak anggota ekstrakurikuler yang memiliki potensi dan keterampilan merasa dirugikan karena adanya nepotisme. Oleh karena itu, kami ingin mencari informasi tentang ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 39 Jakarta. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, adakah kasus nepotisme yang dilakukan oleh pengurus ekstrakurikuler di SMA 39? Yang kedua, seberapa maraknya kasus nepotisme yang dilakukan oleh pengurus ekstrakurikuler di SMA 39 Jakarta? Yang ketiga, mengapa kasus nepotisme bisa terjadi di ekstrakurikuler yang ada di SMA 39 Jakarta? Yang keempat, apakah praktik nepotisme ini memberikan manfaat? Yang terakhir, apa yang harus dilakukan jika praktik nepotisme ini terjadi? Selanjutnya ada tujuan dari penelitian kita, yaitu yang pertama, mengetahui adakah praktik nepotisme yang dilakukan oleh pengurus ekstrakurikuler di SMAN 39 Jakarta. Yang kedua, itu mengetahui seberapa maraknya kasus nepotisme yang dilakukan oleh pengurus ekstrakurikuler di SMAN 39 Jakarta. Yang ketiga, mengetahui latar belakang adanya praktik nepotisme yang dilakukan oleh pengurus ekstrakurikuler di SMAN 39 Jakarta. Yang keempat, mengetahui apakah praktik nepotisme yang dilakukan oleh pengurus ekstrakurikuler di SMAN 39 Jakarta memberikan manfaat. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu mengetahui solusi yang sekiranya dapat dilakukan untuk meminimalisir praktik nepotisme yang dilakukan oleh pengurus ekstrakurikuler di SMAN 39 Jakarta. Oke, selanjutnya itu ada manfaat penelitian dari kita. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai ada atau tidaknya praktik nepotisme yang dilakukan oleh pengurus ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 39. Lalu yang kedua, dapat memberikan informasi terkait solusi yang tepat yang dapat dilakukan jika memang ada praktik nepotisme di SMA Negeri 39. Selanjutnya, udah benar. Selanjutnya metode penelitiannya yaitu tempatnya di SMAN 39 Jakarta dan waktunya itu tanggal 1 November sampai tanggal 22 November 2023 dan pendekatan yang kita pakai itu pendekatan kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Metode penelitiannya yaitu kami menggunakan wawancara.
Data dan sumber yang kami dapat adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau asli. Artinya, data ini diperoleh langsung dari objek atau kejadian yang sedang diteliti. Adapun informan yang telah kami temukan antara lain. 1. 2 siswa kelas 11 yang bersekolah di SMA 39 Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Yang kedua, 1 pengurus OSIS yang bersekolah di SMA 39 Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Yang ketiga, 1 pengurus MPK yang bersekolah di SMA 39 Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Oke, ini langsung ke hasil penelitiannya yang dimana ini udah disimpulkan juga. Yang pertama itu menjawab pertanyaan, adakah praktik nepotisme yang dilakukan oleh pengurus ekstrakurikuler di SMAN 39 Jakarta. Nah, setelah kami mewawancarai 4 orang, itu jawabannya adalah terdapat praktik nepotisme yang dilakukan oleh pengurus ekstrakurikuler di SMAN 39 Jakarta. Nah, boleh dilanjut. Nah, seberapa maraknya, mengenai seberapa maraknya kasus tersebut, berdasarkan jawaban dari responden-responden kami dan dari yang telah kami amati, dapat disimpulkan juga nih bahwa kasus nepotisme yang dilakukan oleh pengurus ekstrakurikuler di SMA 39 Jakarta cukup marak dan memprihatinkan. Dapat dibilang juga ada beberapa, dapat dibilang juga banyak ekstrakurikuler yang lakukan praktik itu. Oke, lanjut lagi latar belakangnya. Nah, untuk dilihat kalau misalnya kita membahas soal latar belakangnya itu karena peneliti menemukan bahwa pandangan mereka tentang latar belakang ini dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan kemudahan berkomunikasi dari ketua ekstrakurikuler terhadap kerabat dekatnya. Nah, yang dimana ini bisa dibilang lebih asik dan juga bisa melakukan komunikasi secara informal, baik itu dalam secara langsung maupun dalam chat. Nah, ini juga terjadi karena kepercayaan terhadap ketua ekstrakurikuler yang melebihi anggota calon anggota lainnya gitu loh. Oke, bisa dilanjut. Oke, manfaatnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik nepotisme itu sebenarnya memiliki manfaat. Nah, namun banyak sekali dampaknya daripada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu ketua itu bisa berkomunikasi lebih baik dengan mantan ketua ekstrakurikuler, yang dimana itu disebabkan karena mereka sudah biasa berbincang dengan satu sama lain. Contohnya kayak misalnya mereka satu tongkrongan, yang dimana mereka udah biasa tuh ngobrol satu sama lain. Mereka juga udah tahu sifatnya kayak gimana. Oke. Cuman kan karena ini juga menimbulkan dampak yang dimana orang-orang yang lebih kompeten sama orang yang lebih kompeten itu nggak akan bisa dapat kesempatan gitu loh, karena ya kesempatannya udah diambil sama orang-orang yang deket ini. Oke, lanjut. Nah, solusi berdasarkan wawancara itu solusinya itu lebih ke mencari calon ketua yang dapat berpikir secara objektif nih terkait siapa yang akan melakukan jabatannya. Nah, dan juga berdasarkan yang kami wawancarai juga, yaitu dengan salah satu pengurus MPK, dia menjelaskan juga bahwa solusinya itu berbeda dari dia menjelaskan itu tuh harus menggunakan pemungutan suara untuk memilih calon pengurus yang akan mempertanggungjawabkan jabatannya, yang dimana ini pemungutan suaranya juga harus terbuka ya terhadap hasilnya gitu loh, jangan sampai ditutupin biar nggak menimbulkan kecurigaan. Ya, bisa lanjut. Ya. Nah, selanjutnya ada sarannya kalau untuk pengurus ekskul, saran kita tuh sebagai itu lebih memikirkan tentang kesejahteraan ekstrakurikuler daripada kedekatan kerabat semata. Bukan berarti mereka tidak boleh memilih kerabat sebagai calon pengurus, tetapi pilihlah calon yang sekiranya dapat membawa ekstrakurikuler tersebut menjadi lebih baik. Kenapa kami memberi saran kayak gini? Soalnya kan dibilang tadi manfaat utamanya dari nepotisme ini kan kayak mantan ketua sama kayak ketua yang penggantinya bakal lebih mudah komunikasi.
Tapi masalahnya kalian kan nggak bakal komunikasi terus setiap kali ada kegiatan apa-apa. Jadi kalau ada masalah, ntar ternyata yang pengganti ketuanya itu nggak berkompeten, apa kayak kurang mandiri gitu, nggak bisa disiplin, nggak bisa improve sendiri, nggak bisa gerak sendiri, ntar kan jadi masalah kan. Jadi ekskulnya jadi ke bawah jatuh juga. Karena itu kita memberi saran seperti ini untuk pengurus. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk lembaga pendidikan hendaknya mendidik masyarakat tentang pentingnya mengetahui praktik nepotisme sebagai masalah sosial, sehingga hal itu tidak terbawa dalam kehidupan bangsa pada masa yang akan datang. Karena emang cara prevensi yang paling bagus tuh emang edukasi dari kecil. Karena itu kita memberi saran seperti ini, agar emang dari kecil lebih tahu, jadi ntar lebih siap, kita nggak terlalu bias itu sama kerabat kita sendiri, jadi kita nggak ikut-ikutan juga sama kayak gini, nggak ke bawah perasaan sama kekerabatan, ada objektivitasnya. Nah, ini ada dokumentasinya. Nggak, terima kasih. Nah, intinya. Apakah ada yang ingin bertanya tentang penelitian sosial kami? Oke, silakan Kaisa. Baik, perkenalkan saya Kaisa Naila dari kelompok 1 dan di sini saya ingin bertanya nih, kan kalau dari kalian sendiri tadi ngomong ya kalau ada dampak-dampak negatif dari nepotisme itu lebih banyak daripada positifnya. Nah, kalau dari kalian sendiri tuh di penelitian ini nyari tahu nggak sih kira-kira apakah dampak dari nepotisme, dampak negatif dari nepotisme itu beneran terjadi di ekstrakurikuler? Kayak misalkan tadi contohnya kan kalian bilang kalau misalkan ketuanya dipilih dari orang-orang nepotisme, maka ketika ketuanya nggak mandiri, hal itu bakal menyebabkan ekskulnya menjadi kolaps atau menjadi jatuh. Kira-kira kalian udah pernah bertanya nggak apakah emang ada terjadi seperti itu, ekskul yang melakukan nepotisme ini ternyata menjadi tidak terurus dengan baik karena anggota-anggota BPH-nya itu berasal dari orang-orang dalam yang tidak kompeten, gitu sih. Terima kasih. Lu aja kalau mau. Kalau saya kalau jawab ini sebenarnya menurut saya agak iya licin juga, soalnya kayak kalau saya nyebutin ekskul langsung sama orangnya, setakutnya kayak ada masalah doang. Tapi apa ya, kalau saya simpelnya sih kalau kayak nanya langsung ke orangnya, ke informannya saya sih enggak. Tapi cuman kalau ada enggaknya, menurut saya ada, tapi cuman enggak full kolaps gitu. Paling ada kayak masalah dikit doang di intra ekskul gitu, udah itu doang sih. Berarti itu maksudnya dari ekskul yang BPH-nya nepotisme kan, berarti kan yang kelihatan. Iya, yang kelihatan jelas. Saya juga mau nambahin, sebenarnya dampaknya itu bukan lebih ke bikin ekskul itu kolaps, tapi lebih ke memperberat anggota-anggotanya gitu loh. Soalnya saya pernah nih, jadi ada satu ekskul yang pengen ngadain acara gitu tentang ekskulnya. Nah, cuman sekretaris dari ekskul ini tuh nggak bisa karena dia nggak berkompeten sebagai sekretaris. Kita juga nggak tahu kenapa ekskul ini tuh bisa kepilih sekretaris tuh yang ini gitu, yang dimana sampai-sampai itu sekretaris dari ekskul lain itu malah ngerjain acara yang seharusnya itu dikerjain sama sekretaris ekskul tersebut gitu loh. Tapi berarti kalau dari Arzul sendiri nyari tahu nggak apakah sekretarisnya itu orang nepotisme atau bukan? Karena kan kalau memang ternyata terbukti itu bukan nepotisme, kan itu cuma asumsi belaka dan memang itu kesalahan dari pengurus sebelumnya yang milih mereka gitu kan, nggak tahu anaknya kompeten atau enggak. Nah, untuk masalah seperti itu kan kalau untuk ekskul kan sebenarnya kita juga ngelihat dari polling kan. Tapi yang saya dengar juga mereka tuh nggak ngasih tahu, nggak terbuka gitu loh. Angkatan atas tuh nggak terbuka sama angkatan bawah terkait pemilihannya tuh seperti apa gitu loh. Gitu. Adakah yang ingin bertanya lagi? Suryani? Perkenalan diri nggak? Oke. Perkenalkan, nama saya Suryani Kartikasari dari kelompok 2, ingin memberi pertanyaan. Tadi kan kalian tuh di bagian slide ngasih saran kepada lembaga pendidikan, kalian bilang kan kalau misalnya lembaga pendidikan itu harus ngasih sebuah kayak misalnya edukasi sejak kecil kan, kayak misalnya bahwa nepotisme itu nggak baik dan jangan sampai kalau misalnya nepotisme itu jadi berkelanjutan di kehidupan bangsa kita kan. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi tuh, tanpa dipungkiri itu kegiatan
nepotisme itu tuh benar-benar marak di mana-mana, nggak cuma di sekolah doang kan, bahkan di negara pemilihan-pemilihan dan lain itu nepotisme itu pasti bakal terjadi kan. Nah menurut kalian tuh ada saran yang lebih efektif lagi nggak sih, biar perilaku nepotisme ini tuh benar-benar setidaknya berkurang lah, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau nepotisme itu bakal hilang. Ya terima kasih soal pertanyaannya. Nah, kalau soal kayak saran yang lebih efektif gitu ya, jujur sebenarnya ini agak susah. Soalnya nepotisme itu kan emang dari diri sendiri, dari pikiran sama perasaan kita sendiri. Kadang kalau kita sadar nggak sadar karena kita terlalu deket sama satu orang itu ya, kita cuma tahu informasi banyak soal orang ini. Jadi kita ngerasa kayak orang ini memang paling kompeten, tapi mungkin orang ini enggak, mungkin ada yang lain yang lebih kompeten, tapi karena kita kurang informasi, kurang dekat sama mereka, kita nggak tahu. Nah, jadi karena itu juga kayak nepotisme kalau dibilang ada yang lebih efektif apa enggak, menurut saya itu emang enggak sih, menurut saya kayak paling efektif tuh emang kayak diri kita tahu, karena kalau diri kita tahu kemungkinan kita jatuh ke dalam jebakan yang sama itu kan berkurang. Kalau bisa jalan ada jalan licin kepleset sekali, oke itu mungkin kayak saya nggak tahu, itu urusan saya. Tapi kalau saya jalan ke jalan yang sama lagi kayak 5 menit kemudian masih licin, saya kepleset lagi, nah itu kayak kebodohan saya sendiri. Karena itu menurut saya kayak pengetahuan dari awal itu menurut saya emang yang paling efektif sih. Oh ya, saya juga mau nambahin kan, kalau misalnya untuk saran yang lebih efektif sih, menurut saya ini masalah sosial seperti ini tuh nggak membutuhkan waktu yang cepat untuk jangankan untuk ditiadakan, cuma diminimalisir aja membutuhkan waktu yang lumayan lama. Karena gimana ya? Menurut saya salah satu cara untuk memutus nepotisme dengan cara melahirkan generasi yang buta yang buta dengan nepotisme itu sendiri gitu loh menurut saya. Ini dimana caranya untuk kita melahirkan generasi tersebut mau tidak mau menggunakan edukasi seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih telah memberikan kami waktu untuk mendengarkan, untuk menjabarkan hasil penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.